Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rahmat Haryanto, NIM 63, dan teman saya ada Anggi Lutfiani, NIM 05, ada Ilma Sawitri, NIM 23, dan ada Laili Nurfadilah, NIM 39. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsentrasi krisis misel dengan tujuan mempelajari dan menentukan konsentrasi krisis misel dan dari gelatin serta Saya Anggi Lutfiani, NIM K331805, selanjutnya ingin menjelaskan tentang landasan teori pada percobaan ini. Yang pertama yaitu mengenai misel. Misel ini adalah kumpulan molekul berukuran koloid yang memiliki ujung hidrofobik atau yang tidak larut dalam air dan ujung hidrofilik atau yang larut dalam air. Proses pembentukan misel itu disebut miselisasi, dan konsentrasi di mana misel mulai terbentuk itu disebut konsentrasi kritis misel atau CMC. Misel ini merupakan penggabungan atau agregasi dari ion-ion sufalitan di mana rantai hidrokarbon yang lipofil itu akan bergerak ke dalam misel meninggalkan gugus hidrofil yang berkontak dengan medium air. Kemudian mengenai surfaktan, itu merupakan senyawa organik yang berperan sebagai bahan aktif atau bahan pengaktif zat lain yang tadinya tidak bereaksi. Surfaktan ini dapat menurunkan tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu sendiri yaitu gaya yang ada pada setiap bidang batas antara dua medium atau dua media yang berusaha memperkecil luas dari bidang tersebut. Tegangan permukaan ini terjadi karena permukaan zat cair itu cenderung merenggang sehingga terbentuk seperti lapisan tipis pada permukaan zat cair. Kemudian tegangan permukaan itu dilambangkan dengan gamma, yang memiliki persamaan gamma atau tegangan permukaan itu sama dengan setengah dikali rho GHR. Perkenalkan, nama saya Ilma Sawitri, NIM 23. Yang selanjutnya adalah langkah kerja dari konsentrasi kritis misel. Yang pertama adalah melarutkan 5 gram gelatin dalam 1 liter aquades. Kemudian mengambil masing-masing larutan dengan volume 11,1 ml, 11,2 ml, 11,3 ml, 11,4 ml, 11,5 ml, dan 11,6 ml, sehingga konsentrasinya adalah 2,22 molaritas, 2,24 molaritas, 2,26 molaritas, 2,28 molaritas, 2,3 molaritas, dan 2,32 molaritas. Lalu, setiap larutan diukur tegangan permukaan pada suhu 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius. Langkah yang terakhir adalah membuat grafik hubungan antara tegangan permukaan dan konsentrasi untuk menentukan nilai CMC atau Critical Micelle Concentration. Berdasarkan percobaan, semakin tinggi suhu atau konsentrasi, hasil yang diperoleh naik turun. Sedangkan menurut teori, semakin tinggi sudut maka daya hantar listrik semakin tinggi, sehingga konsentrasi kritis misel semakin tinggi pula. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian teori. Grafik hubungan Ln CMC versus 1/T diperoleh persamaan garis Y sama dengan min 53,671 X ditambah 0,9668 dan delta H sebesar min 0,44622006 kJ per mol. Tanda negatif menunjukkan reaksi berlangsung secara eksoterm. Grafik hubungan naik turun. Hal ini tidak sesuai dengan teori, karena semakin tinggi tegangan permukaan, maka semakin besar konsentrasinya. Kesimpulan: konsentrasi kritis misel adalah konsentrasi di mana misel mulai terbentuk, tercapai pada suatu titik, baik antarmuka maupun dalam campuran, menjadi jenuh dengan monomer. Yang kedua, tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar pada permukaan untuk menyeimbangi tarikan ke dalam rumus Y sama dengan setengah kali rho kali G kali H.
Hasil percobaan pada percobaan ini adalah diperoleh persamaan garis, yaitu Y sama dengan min 53,671 X ditambah 0,9668 dan delta H sebesar min 0,446226 kJ per mol, dan sifat larutan yaitu eksoterm. Pada percobaan ini tidak sesuai dengan teori, karena pada percobaan didapat semakin tinggi konsentrasi atau suhu, hasil yang diperoleh naik turun, sedangkan menurut teori semakin tinggi suhu atau konsentrasi, hasil yang diperoleh adalah naik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.